Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya Afif Trianggara bersama rekan-rekan saya, Dani Arisanjaya, Jerry Alfredo, Priscilla Putri. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan membawakan materi makna dan aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis. Maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Makna dan aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pembangunan bidang politik. Demokrasi pada negara kita mempunyai dua dasar yang kuat. Kekal tak berubah di dalam hidup kenegaraan kita ialah dasar filsafat negara kita dan dasar politik negara kita sebagai penjelmaan daripada dasar filsafat negara kita. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sikap yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sila ini adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghargai pendapat orang lain, mengakui adanya persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan dalam bermasyarakat. Dalam sila keempat Pancasila, ada dua kata kunci, yaitu kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Kerakyatan sebagai dasar negara berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi seluruh kebijakan negara. Konsep kerakyatan merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan atau kerajaan feodal yang lebih berpusat pada kepentingan raja atau elit, atau pemerintah kapitalis yang lebih melayani kepentingan kelas kaya. Konsep kerakyatan ini lebih dikenal dengan konsep pemerintahan di mana kedaulatan tertingginya di tangan rakyat atau pemerintahan demokrasi. Adapun nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah: yang pertama, kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti Indonesia menganut demokrasi. Yang kedua, hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Materinya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jerry Alfredo dari kelompok 13 dengan NIM 2801668 ingin menyampaikan materi tentang aktualisasi sila keempat bidang pertahanan dan keamanan. Hankam adalah pertahanan dan keamanan, artinya Hankam merupakan upaya cara pertahanan yang menyeluruh yang didasarkan pada hak dan kewajiban warga negara yang dilakukan dengan usaha bersama dalam menghadapi kemungkinan gangguan-gangguan seperti gangguan keamanan, stabilitas nasional, dan perdamaian. Jadi, makna dan aktualisasi Pancasila pada sila keempat yang berisikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di bidang Hankam adalah demokrasi Pancasila, yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama seluruh rakyat agar dapat mempertahankan perdamaian negara. Bagi Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila. Oleh karena itu, setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik negara dan warga negara. Keseimbangan hak dan kewajiban, mengutamakan persatuan demi kepentingan dan keamanan masyarakat, melindungi hak-hak minoritas, mewujudkan rasa keadilan sosial, membiarkan untuk berbuat sesuatu dengan aturan main yang berlaku,
membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah, membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun, itikat baik dengan penuh tanggung jawab dan menerima suatu tugas dan jabatan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Priscila Putri Simomora, NIM 20080160075, ingin memaparkan materi di bidang pembangunan sosial budaya mengenai makna dan aktualisasi sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 4. Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Sila keempat pada Pancasila adalah penjelasan negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan punya nilai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, secara lahiriah, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakan pemerintah. Aktualisasi sila keempat dalam kehidupan sosial budaya dapat kita jadikan pedoman sebagai berikut. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang terakhir, ke-6, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sekian yang dapat saya paparkan. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di bidang ekonomi. Mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada 3 unsur demokrasi ekonomi, yaitu pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional. Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam bidang ekonomi, dapat dipertimbangkan alternatif perilaku sebagai berikut. Pertama, keseimbangan hak dan kewajiban. Kedua, mewujudkan rasa keadilan sosial. Ketiga, membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Keempat, membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main yang berlaku. Kelima, selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah. Keenam, membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Yang ketujuh, itikat baik dengan penuh tanggung jawab dalam menerima suatu tugas atau jabatan. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.